Pasca Perang Pasifik, Jepang mengalami kekalahan yang sangat mutlak. Pasukan sekutu berhasil membombardir kota-kota besar di Jepang, seperti Hiroshima dan Nagasaki. Ribuan masyarakat Jepang menjadi korban. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada masa itu, Jepang memberikan janji-janji kemerdekaan daerah jajahannya termasuk Indonesia. Sedangkan masyarakat Indonesia yang sudah ratusan tahun menderita dijajah oleh Belanda dan Jepang tak sabar lagi untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Kekalahan Jepang pada sekutu berdampak terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan ini dipergunakan rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada saat itu, 17 Agustus 1945, masyarakat Surabaya sedang melaksanakan aktivitas seperti biasa. Salah seorang warga yang sedang asik bersantai dan mendengarkan siaran radio Republik Indonesia tiba-tiba bereaksi karena mendengar suara Bung Karno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sontak ia memanggil seluruh warga untuk mendengarkan siaran radio secara bersama-sama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia bergema di seluruh penjuru tanah air, muncul maklumat pemerintah Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945, bendera nasional Sangsaka Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya dan Nusantara. Setelahnya, masyarakat Surabaya kembali beraktivitas dan menikmati masa-masa kemerdekaan dengan aman dan tentram.
Sebulan setelah memproklamirkan kemerdekaannya, Indonesia kembali diguncang dengan berbagai insiden. 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta. Pasukan sekutu masuk ke Indonesia untuk melucuti persenjataan Jepang. Inggris mengarahkan puluhan ribu pasukannya ke Indonesia. Berdalih ingin melucuti senjata tentara Jepang, ternyata kedatangan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia dengan membonceng tentara Inggris yang datang ke Surabaya. 19 September 1945, terjadilah insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Kedatangan sekutu dan Belanda membuat sekelompok orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru tanpa persetujuan pemerintah Indonesia di Surabaya. Bendera tersebut berkibar di tiang paling atas Hotel Yamato pada malam hari 18 September 1945 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Pagi hari setelah pengibaran tersebut, masyarakat Surabaya yang melihat bendera Belanda sudah berkibar merasa marah dan murka. Mereka menganggap Belanda tidak menghargai usaha masyarakat Indonesia yang telah memproklamirkan kemerdekaannya dan menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia. Pengibaran bendera Belanda ini akhirnya membuat para pemuda bersih tegang dan orang-orang Belanda. Para pemuda yang diwakili oleh Residen Sudirman yang didampingi Sidik dan Haryono menemui perwakilan Inggris, Lukman. Pertemuan tersebut berujung untuk berunding dan meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari gedung Hotel Yamato. Bendera Belanda. Mohon turunkan kembali bendera kalian dan kibarkan bendera merah putih. Tidak, kami tidak terima. Di luar gedung hotel, massa yang datang semakin banyak. Mereka mendukung Residen Sudirman membuat inisiatif agar bendera Belanda diturunkan. Haryono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera bersama Kusnowibowo hingga berhasil menurunkan bendera Belanda. Mereka merobek bagian biru dan menyisakan dua warna, yakni merah putih. Bendera yang telah dirobek tersebut kemudian dipasang kembali ke puncak tiang. Setelah insiden di Hotel Yamato, 27 Oktober 1945, meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Serangan-serangan kecil tersebut di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang banyak memakan korban jiwa di kedua belah pihak, Indonesia dan Inggris. Demi mempertahankan kemerdekaan NKRI, pertempuran heroik rakyat Indonesia tidak terelakkan lagi. Pertempuran terus berlangsung sampai 9 November 1945. Tentara Inggris memberikan ultimatum kepada Indonesia melalui pamflet-pamflet dan selembaran yang disebar di seluruh wilayah Surabaya. Ultimatum tersebut berisi ancaman kepada rakyat Indonesia agar menyerahkan senjata-senjata yang telah direbut dari tentara Jepang, serta meminta rakyat Indonesia mengangkat tangan tinggi-tinggi dan membawa bendera putih sebagai tanda menyerah.
Hal ini membuat masyarakat Surabaya semakin marah dan geram. Di sela-sela itu, Bung Tomo menyampaikan pidatonya untuk membangkitkan semangat pemuda dan masyarakat Surabaya agar tidak menyerah dan terus berjuang secara serentak melawan sekutu dan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan NKRI. Rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Semangat rakyat semakin menggelora dan pertempuran kembali tak terelakkan. Banyak pemuda, masyarakat, dan tokoh-tokoh menjadi korban berjatuhan dan gugur dalam pertempuran tersebut. Mereka disebut sebagai pasukan berani mati sampai saat ini. Peristiwa tersebut dikenang sebagai Pertempuran 10 November dan diperingati sebagai Hari Pahlawan.
tercabik oleh keserakahan dunia. Kami hanya tulang-tulang berserakan tak bernama. Kami rela bukan untuk dikenang. Kami tidak mencari kedudukan, bukan pula bendera setengah tiang. Jangan sia-siakan apa yang sudah kami lakukan, dan jangan kau tanya apa saja yang sudah kami korbankan. Mungkin suara merdeka telah membebaskanmu dari belenggu. Namun, merah putih adalah harga diri bangsa. Jagalah dia. Jangan sampai terinjak dan terkoyak. Meski kami yang tercabik dan terluka, tetap berkibarlah, wahai merah putihku. Kami takkan gentar untuk terus menjagamu. Kami satu untukmu. Sekali lagi, merdeka atau mati. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan biarkan kami singgah dalam kedatangan